Halo guys, negara kita tuh negara demokratis, jadi pemilu itu kalau secara aku pribadi tuh perlulah dilakuin. Apa buat ya pemilihan tuh dilakukan secara pemilu biar ya balik lagi yang menikmati segala apa ya segala mungkin visi misi, aku bisa bilang visi misinya presiden itu yang menikmati itu masyarakat. Jadi ya mau nggak mau masyarakat itu sendirilah yang harus milih biar apa ya biar semuanya itu ya kan masyarakat nih yang merasakan tuh kan. Jadi otomatis kan yang harus memilih itu masyarakat biar segala sesuatu yang dilakukan oleh presiden itu semua sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Kita juga nggak bicara tentang presidennya ya, maksudnya pemilu juga nggak semata-mata tentang pemilihan presiden. Jadi banyak pemimpin-pemimpin daerah lain ya itu juga dipilih juga kok. Jadi kita nggak semata-mata bicara di sini tentang presidennya, tapi tentang sistem Pemilu. Untuk memurnikan hukum yang mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, semua orang itu kan punya kecenderungan berkuasa ya, maka kekuasaan itu harus dibatasi. Nah, di negara kita sendiri kekuasaan presiden dan wakil presiden itu dibatasi selama 2 periode atau 10 tahun. Kemudian rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu diberi kesempatan untuk memilih siapa yang akan memimpin bangsanya selama 5 tahun ke depan. Maka menurutku pemilu itu harus diadakan, rakyat harus memilih. Pemilu harus dilakukan karena pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat. Merupakan kedaulatan rakyat karena rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpinnya yang akan membentuk pemerintah di masa yang mendatang. Kalau menurutku pelaksanaan pemilu sejauh ini sudah berjalan baik dan kondusif ya, karena dinamika yang terjadi di lapangan dapat dikelola dengan baik oleh penyelenggara. Nah, untuk tetap menjaga pemilu yang baik di 2024 mendatang, menurutku nih para elit ini nih harus menghindari tendensi kekuasaan bersalah guna, kayak contohnya money politics, terus hate speech, penyebaran hoax, sebar isu syarat sara, dan yang terakhir itu black campaign. Nah, terlepas dari dinamika pada kontestasi politik di 2024 mendatang, pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat harus tetap menjaga kondusivitas keamanan dan kesatuan negara. Menurut saya, pemilu di Indonesia sudah sesuai dengan wujud demokrasi karena dalam pemilihan rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan yang menjadi pemimpin terpilih merupakan pilihan terbanyak dari rakyat. Menurut gua secara sistem pemilu di Indonesia sudah termasuk dalam suatu perwujudan demokrasi. Tapi dalam perkembangannya perwujudan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dalam pemilu itu yang semakin lama semakin memudar. Ya nggak sih, lu ngerasa kayak gitu nggak sih? Kayak banyak ada beberapa oknum, kita sebut aja, ada beberapa oknum yang memanfaatkan pemilu sebagai ajang untuk mencari siapa yang terbaik gitu. Jadi apa demokrasinya di mana kalau cuma mencari yang terbaik dan yang terbaik? Sementara demokrasi kan kesepakatan bersama, dan di sini kesepakatan bersama itu adalah rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya nggak ada kesepakatan itu, terus apa? Masa pemilu mau disetir? Lu kan nggak suka disetir kan? Masa ya kita juga sebagai anak muda nih juga nggak suka kalau disetir. Jadi ya sebaiknya pemilu di Indonesia ini perwujudannya masih kurang lah sebagai nilai-nilai ya, bukan, tapi secara sistem udah oke, berjalan bagus, secara tahun ke tahun udah berjalan dengan baik. Cuman secara nilai-nilai dalam demokrasi itu sendiri tuh yang mulai pudar. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau menurutku berarti kan aku nih OTW kedua dalam pemilihan. Oh, lu mau nyoblos kedua nih ya? Ya, karena yang coblosan pertama kemarin sempat yang 2019 aku nyoblos. Dari situ ya aku udah ikut partisipasi ya dalam pemilu di tahun 2019 itu, dan menurutku sudah sesuai sih sama prinsip negara kita itu negara demokrasi.
Jadi ya dalam proses dari awal sampai akhir, sampai selesai, sampai akhirnya keluar pemenangnya, ya menurutku sudah berjalan semua. Walaupun ya kita tahu di luar sana banyak seliburan hoax yang mengatakan ada oknum-oknum mungkin yang kecurangan gitulah. Nggak penting. Nah ini yang jadi lagi banyak dibincangin itu, lagi banyak digoreng oleh media tentang peran anak muda. Kan kita tahu sendiri cawapres kita, salah satu cawapres kita adalah anak muda, bukan lagi bapak-bapak berpeci, berumur, kan bukan lagi. Ya walaupun umurnya udah tua juga ya, Ya, 35 cuman kan kita nganggapnya masih anak muda untuk standar segitu. Peran anak muda dalam berpolitik menurutku nggak usah anak muda berpolitik. Ngapain? Nggak usah. Aku Nggak usah. kali ini Nggak agak usah. bersimpang ya dengan Anak muda nggak usah berpolitik. Nggak ada. Politik menurutku cuman permainan doang. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kalau lu anak muda, lu mending cari uang yang bener, jangan berpolitik. Nggak ada. Karena politik menurut gue ngeluarin uang tuh. Oke. Lu Boleh. mengeluarkan uang di situ untuk lu menempati suatu posisi tertentu. Lu bikin baliho, Segala macam ya. ya agak takut ya bahasnya. Bikin banner-banner di jalan dengan muka lu terpampang besar di situ. Peran anak muda tuh kita lihat seiring berkembangnya zaman juga lah, gitu kan. Dimana kan rata-rata ya sekarang Gen Z ya sekarang. Generasi Z. Jadi menurutku kayak nggak harus gimana ya, nggak harus jadi permasalahan sih sebenarnya kalau misalnya anak muda tuh ikut berperan dalam perpolitikan Indonesia ini, karena menurutku ya dia juga mengerti gimana perkembangan zaman gitu kan. Aku bukan berarti bilang kalau orang yang mungkin bisa dikategorikan umurnya lebih tua itu orang yang ketinggalan zaman, enggak juga. Ada juga yang umurnya udah berumur tapi dia masih yang selalu mengikut perkembangan zaman. Tapi kan kita lihat realita aja lah. Mungkin dia kan, kalau kita bahasnya Gibran tadi ya. Kalau Gibran itu kan dia memang masih muda, cuman gimana ya, selama pemilu yang udah lewat ini kan jarang nih kita lihat, bukan jarang, emang nggak pernah lagi kan ada anak muda yang akhirnya mencalonkan diri. Kenapa nggak kita kasih kesempatan aja gitu kan, kasih kesempatan ya, toh setelah ya mungkin kalian dapat banyak berita-berita lah di sosial media kalian tentang kinerjanya Gibran sendiri di Solo, gimana perkembangannya selama dia menjabat tuh gimana. Kalau yang aku dapat dari sosial media aku tuh, perkembangan yang udah dilakukan Gibran itu pesat banget, dan banyak yang berkomentar tuh kayak selama Gibran menjabat ini Solo khususnya itu berkembangnya pesat banget. Jadi menurutku umur itu nggak bisa dijadikan patokan buat seseorang, maksudnya jadi penghalang gitu loh. Umur tuh jadi penghalang bahwa yang harus jadi pemimpin itu adalah orang yang berumur segini-segini. Nggak bisa sih, lebih ke kita harus lihat kinerja juga. Pertama, generasi muda dapat membangun diskusi berupa kritik atau pendapat secara online yang dapat membuka pikiran bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar memilih, namun masyarakat dapat memilih pemimpin secara bijaksana. Yang kedua, generasi muda menjadi pengawas pemilu, karena generasi muda lah yang akan mengalami keputusan yang akan dibuat oleh pemimpin terpilih. Generasi muda ini kan sebagai kelompok yang mendominasi jumlah pemilih dalam pemilu di 2024 mendatang ya. Nah, generasi muda ini juga yang akan
menentukan gitu arah bangsa ke depan dengan segala dinamikanya. Maka menurut aku penting banget buat generasi muda, buat mereka tuh harus melek politik gitu dan nggak sekedar secara teoritis. Politik yang bebas dan sehat, pemerintahan yang memberi ruang bagi publik dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, politik yang dapat membentuk kabinet yang efektif dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut hukum positif yang baik ya. Jadi menurut pendapatku sih aku mengacu sama Undang-Undang 1945 pasal 22E. Pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu aja sih. Sejauh aku bukan mobil Pak Jokowi juga ya guys, tapi sejauh aku menikmati ya hidupku ini selama beliau menjadi presiden 2 periode, udah cukup sih. Aku belum tahu, maksudku belum tahu secara spesifik hal apa yang harus diubah lagi. Maksudku tuh lebih ke, kan banyak nih juga program-program dari beliau yang masih Apa? on proses lah maksudku. Nah, On proses, dan tapi beliau tuh udah terpotong masa jabatan yang udah mau habis gitu kan. Jadi menurutku lebih ke yang penting paslon-paslon yang akan jadi nanti ya semoga diteruskan, karena menurutku itu baik banget sejauh beliau menjadi pejabat tuh banyak hal baik, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal buruk juga, tapi aku lebih melihatnya ke hal-hal baik. Ya paling itu aja sih aku paling kayak diteruskan aja. Yang masih dalam proses, yang masih baik teruskan, teruskan, yang buruk direvisi. Oh, direvisi. Bukan ditinggalkan ya. Jangan dong. Kan banyak yang tuh. buruk takutnya kalau yang buruk ditinggalkan malah dampaknya nanti di masa depan gitu loh. Jadi yang buruk selagi bisa diperbaiki ya monggo diperbaiki. Jangan ditinggalkan langsung lepas tangan banget, takutnya berdampaknya ke depan. Kalau menurutmu gimana, Kang? Gambaran politik ke depannya menurut gua ya yang udah pasti ya sesuai harapan masyarakat semua ya. Bagaimana harapan masyarakat, aspirasi masyarakat tuh bisa tersampaikan dengan baik, jelas. Itu udah pasti nomor satu. Kalau itu tidak bisa terlaksana berarti politik kita ke depannya nggak bakal berjalan dengan baik. Sama aja kayak politik yang sebelumnya mungkin. Ya gua jujur tahun lalu milih salah satu calon yang sekarang menjabat hampir 2 tahun. Ya gue melihat kinerjanya di awal dia terpilih jadi presiden bagus. Tahun kedua masih lumayan. Tahun ketiga nih kan dia sudah tidak bisa mencalonkan kan karena peraturan dari negara kita sendiri. Nah, untuk salah satu pasangan calon nanti yang akan terpilih terhadap politik itu, janganlah sampai memainkan politik itu. Maksudnya udahlah, stop dong. Kita rakyat nih, kita rakyat biasa dan juga generasi muda tuh juga ngikutin kok perkembangan kalian tuh. Jadi janganlah main-main yang nggak bener, karena kita juga mengharapkan apa yang terbaik buat negara kita, karena kita memilih kalian salah satu dari 3 itu yang terbaik bagi negara kita. Jadi janganlah bermain-main dengan kekuasaan yang telah kita berikan kepada kalian. Jadi ya baik-baik aja lah ya, maksudnya aman-aman aja, nggak usah yang terlalu nyeleneh gitu. Mungkin kalau ada silap-silap kata mohon dimaafkan ya. Ya, Kami ucapkan terima kasih.